Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan dari sebuah judul besar, yaitu tanda kita disertai oleh Roh Kudus. Maka pelajaran yang ke-18 dari video ini saya beri judul, jika Roh Kudus itu ada menyertai saudara dan saya, judulnya adalah Roh Kudus akan memampukan kamu hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, kita baca lebih dulu. Matius pasal 7 ayat 12 sampai dengan 14. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu, pastilah wajar buat kita ingin diperlakukan oleh orang lain, dihormati, diperlakukan dengan baik. Sabda Kristus hari ini, dia bilang, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu, dia berkata seperti itu. Kalau kamu ingin diperlakukan baik, kamu ingin dihormati oleh orang lain, jalankan dulu perbuatan itu kepada orang lain. Kita menghormati orang lain lebih dulu. Kita mengasihi orang lain lebih dulu. Maka taburan benih Bapak Ibu yang baik, yang benar ini tadi, nanti juga akan menghasilkan buah yang Anda akan nikmati bersama saya. Semua yang baik, semua yang benar, itu akan kembali kepada kita. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus justru malah bilang, justru apa yang kau lakukan itu, ya, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengapa bisa seperti itu? Nah, saya mau bandingkan, saya mau kaitkan dengan Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40 ya. Bapak Ibu, mari saya bacakan ya. Mengapa kok itu Tuhan Yesus katakan seperti itu? Ternyata dia sudah pernah katakan juga pada Matius 22 ayat 36 sampai 40. Mari kita simak bacaannya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu. Berarti hukum yang kedua itu sama dengan yang pertama. Artinya, bukti saudara mengasihi Tuhan, jika Anda bisa melakukan hukum yang kedua, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu, ya, buktinya Anda mengasihi Tuhan jika kita bisa mengasihi sesama. Dan ketika kita bisa mengasihi sesama, ya, hukum kedua ini sama yang pertama, Tuhan Yesus bilang, dari kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, berarti hukum Taurat dan kitab para nabi itu sesungguhnya
Simpelnya, singkatnya, itu jika Anda dan saya bisa hidup di dunia ini dengan mengasihi sesama yang lain seperti diri kita lebih dahulu, maka kita akan menerima feedback. Buah kebaikan yang Anda tabur akan Anda nikmati di dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan hukum ini adalah hukum tenggang rasa. Kalau kita melakukan yang baik, pastilah orang juga akan melakukan yang baik. Tetapi coba kalau Anda melakukan yang jahat, pasti orang yang tidak suka akan membalas juga dengan kejahatan. Bapak Ibu, ayat ke-13 dan 14 berkata dari Matius pasal 7 tadi, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Justru Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan diminta oleh Tuhan Yesus. Kita mesti masuk melalui pintu yang sesak, ya, jalan yang sempit. Mengapa? Karena di dalam hidup kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, ada banyak di dalam kehidupan ini yang Tuhan tidak izinkan Anda melakukannya. Yaitu terutamanya adalah perbuatan dosa. Tetapi di dunia ini mereka menghalalkan segala cara, yang penting berhasil, dosa urusan belakang. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengandaikan, ya, Anda dan saya yang akan dibawa dalam hidup yang kekal itu mesti masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Dan Tuhan Yesus menekankan, yang menjalani masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit tidak banyak. Justru orang-orang yang akan binasa, yang melalui pintu yang lebar dan jalan yang luas, yang gampang itu tadi, itu banyak orang. Tetapi menuju kepada kebinasaan. Namun Tuhan Yesus yang mengasihi saudara dan saya menginginkan, menghendaki saudara dan saya itu diselamatkan oleh Dia. Oleh karena itu, Dia perintahkan kepada saudara dan saya, kita mesti melalui pintu yang sesak, jalan yang sempit. Sebab dengan segala banyak aturan, hukum-hukum Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan, ada banyak yang orang dunia bisa dengan happy melakukan, tetapi buat kita tidak akan melakukan. Sebab itu akan mendukakan hati Tuhan. Nah, kesulitan-kesulitan itulah, larangan-larangan itulah yang kita mau taat jalani, diandaikan oleh Tuhan sebagai pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Nah, Bapak Ibu, lebih tegasnya lagi, artinya apa? Kalau saya mau masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Ternyata Tuhan Yesus itu memberikan tuntunan buat kita. Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, Bapak Ibu, siapa orang yang berbahagia? Bukan cuma Bunda Maria seorang diri yang telah mengandung, melahirkan, dan menyusui
Yesus Kristus Tuhan saat Tuhan berkenan menjelma menjadi manusia. Tetapi Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, firman Allah, dan yang memeliharanya, yaitu yang mentaati, yang mendengarkan, yang menjalankan, yang tidak ingin melanggar, itu yang berbahagia. Yaitu mereka yang sudah bisa masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Tidak menghalalkan segala cara, tetapi dia melakukan bisnis-bisnis sesuai dengan perintah Tuhan. Dia melakukan kehidupan dalam hal dia bergaul dengan sesama sesuai dengan perintah Allah. Yang berikutnya, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 berkata begini. Yohanes 14 ayat yang ke-15 berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, perintah yang mana? Ya, perintah yang dua tadi. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Juga mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebab dari kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saudara dan saya akan memampukan kita hidup dalam kebenaran. Video yang singkat ini, jika telah memberkati Bapak Ibu sekalian, berkenanlah Bapak Ibu membagikan kepada keluarga yang lain, saudara, sahabat, teman-teman yang lain, agar mereka pun beroleh berkat yang sama. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.